Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Selamat datang untuk Anda yang baru menemukan dan baru bergabung dengan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat saya kepada Anda semua. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Apakah Anda pernah mencontek, entah itu dulu ketika SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah, atau Anda pernah dicontek? Ya, tentunya kegiatan atau rutinitas disebut dengan contek-mencontek ini merupakan sebuah kegiatan atau bahkan bisa disebut dengan rutinitas ketika kita sedang menempuh pendidikan atau jenjang pendidikan. Karena memang fenomena contek-mencontek ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya siswa bahkan mahasiswa. Tak jarang kegiatan contek dan mencontek ini pun sudah menjadi rahasia umum, tak terkecuali di negara kita Indonesia. Tentu kalau kita mengingat masa-masa ketika kita pernah bersekolah, ya ada saja teman yang usil, ada teman yang mencontek, ada yang dicontek. Tentunya tujuannya berbeda-beda. Ada yang ingin mendapatkan nilai yang bagus, ada yang ingin mendapat pujian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentu kesemuanya itu adalah tindakan yang disebut dengan pencontekan atau dalam hal ini disebut dengan kecurangan, karena memang contek mencontek itu merupakan sebuah aktivitas yang tidak fair. Kasihan yang belajar, kemudian tiba-tiba yang mencontek yang dapat nilai tinggi, yang dicontek malah nilainya rendah. Ya tentunya ini semuanya kembali lagi kepada karakter masing-masing. Tetapi di episode kali ini kita akan mencoba membahas dan mengkaji apakah memang hanya di Indonesia yang terjadi contek-mencontek ini. Apakah di negara maju tidak ada yang namanya contek-mencontek? Dan apakah memang Indonesia itu merupakan negara yang paling gemar melakukan contek-mencontek? Ayo kita contek videonya dan kita putar dulu intronya. Apa yang disebut dengan mencontek? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mencontek merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar bahkan disengaja kepada orang lain untuk mendapatkan hasil yang baik dalam permainan ataupun dalam sebuah ujian. Tentu tindakan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan masuk dalam kategori bad habit atau kebiasaan yang buruk. Tentu kalau kita mencontek tujuannya sangat berbeda karena memang macam-macam orang berbeda versinya. Ada yang ingin nilainya bagus, ada yang ingin dapat pujian, ada yang ingin dapat nilai plus dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya adalah mencontek merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi yang dicontek. Tetapi tidak jarang ada banyak sekali fenomena-fenomena yang lucu dalam sebuah tindakan contek-mencontek, di mana biasanya yang dicontek malah dapat nilai yang rendah, sedangkan yang mencontek malah sebaliknya, mendapat nilai yang bagus atau bahkan kumlot. Ya tentunya kalau kita berbicara tentang contek-mencontek ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pembelajaran atau bahkan sebuah permainan game. Banyak kecurangan di sana sini yang sering kita temukan. Tentu kalau kita belajar seolah-olah kita akan siap untuk menghadapi ujian, karena memang besoknya adalah kita harus ready terhadap ujian yang akan kita hadapi. Tetapi akan ada saja teman yang usil, teman yang ingin mencontek karena serba salah dan serba repot. Dikasih nyontek nanti kita yang rugi, tidak dikasih contekan nanti kita dimusuhi. Ya begitu seterusnya. Karena memang contek-mencontek ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh para pelajar, baik itu di level taman kanak-kanak sampai dengan orang dewasa atau mahasiswa di perguruan tinggi baik S1 bahkan sampai level doktor sekalipun. Ya tentunya kalau kita melakukan contek-mencontek adalah merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan dalam tanda kutip menyelamatkan nilai kita dari
hal-hal yang tidak diharapkan seperti remedial, kemudian menempuh semester pendek dan seterusnya. Karena dengan mencontek setidaknya kita bisa terselamatkan walaupun dalam tanda kutip itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, ternyata contek mencontek ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Banyak sekali negara-negara yang sudah maju di dunia ini yang masih saja melakukan tindakan contek mencontek ini. Ya, ada beberapa negara tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya ambil beberapa negara maju yang tentunya bisa dijadikan cerminan bahwa contek mencontek ini memang merupakan hal yang sangat-sangat merugikan, dan tentunya kalau bisa mari kita jangan terbiasa untuk contek mencontek. Kalau memodifikasi gimana? Ya beda tipis sih. Jadi ada beberapa negara maju yang tentunya masih sangat melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Salah satunya adalah negara Belanda. Ya, negara kincir angin ini memang pernah menjajah di negara kita Indonesia untuk waktu yang sangat lama. Ada beberapa yang mengatakan 3,5 abad. Tetapi walaupun negara Belanda itu maju, ternyata tindakan contek mencontek di sana tentu masih sangat masih bisa ditemukan sampai detik ini pun, sampai di abad milenium ini mereka dalam tanda kutip di sekolah-sekolahnya walaupun ketat ya, mereka juga masih ada yang namanya kegiatan contek mencontek. Ya karena memang tetapi bedanya adalah mereka di sana lebih belajar. Artinya conteknya tidak terstruktur. Beda dengan di Indonesia. Ya kita tahu sendirilah dulu beberapa puluh tahun atau beberapa tahun yang lalu maksud saya, sebelum UN itu dijadikan sebagai kelulusan, dulu kan UN ujian nasional itu adalah sebuah metode atau cara sebagai media untuk kelulusan siswa bagi yang sudah SMA. Tentu dulu banyak sekali kecurangan-kecurangan di UN, di mana ketika siswa tidak dibantu oleh seorang guru dalam mengajarkan soal, tentu akan ada konsekuensinya. Siswanya bisa tidak lulus, kemudian akreditasi sekolahnya akan menurun, dan tentunya ini juga berdampak kepada dinas pendidikan yang bersangkutan. Akhirnya yang terjadi adalah dapat bocoran soal. Ya tentunya tidak semua, tetapi memang begitu yang terjadi realita di masyarakat kita. Ya tentunya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan bisa minimal dikurangi. Nah, di negara Belanda itu ternyata masih ada contek mencontek, entah di kampusnya, di sekolahnya, walaupun di sana pengawas ujian memang sudah ketat, dan tentunya ada teknologi dengan dibantu CCTV dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang budaya contek mencontek ini memang tidak bisa dihilangkan dalam sekejap mata, butuh waktu untuk menghapusnya. Karena memang persiapan mental, kemudian persiapan materi yang sudah diajarkan dan yang sudah belajar itu butuh kesanggupan mental juga untuk menghadapi ujian. Tidak hanya bersiap untuk mencontek saja. Nah, ada juga di negara Prancis ya. Negara Prancis merupakan salah satu negara maju dan tentunya di sana masih juga ada contek mencontek. Ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kegiatan ini atau tindakan ini memang sangat merugikan. Bayangkan kita belajar capek-capek, kita katakanlah sudah belajar maksimal, kemudian ada saja teman yang usil untuk mencontek kita, dan kalau kita tidak memberikan contekan kita dijauhi dari mereka. Nah, tindakan yang semacam ini tentunya bisa dikatakan blunder ya bagi orang yang sedang belajar. Gimana caranya agar tidak mencontek ya, karena memang ya zaman sekarang ada saja jawaban-jawaban cerdas dari anak yang sedang sekolah. Saya tidak nyontek, Pak. Saya tidak nyontek, Bu. Saya hanya melihat Google. Ya sama saja itu adalah sebuah alasan Anda sedang mencontek. Ya walaupun menconteknya itu tidak banyak. Nah, ada juga di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan mereka juga masih sering contek mencontek ya, tetapi memang contek menconteknya berbeda dengan di Indonesia. Dimana kalau di Indonesia itu misalkan di satu kelas ada siswa yang pintar, nanti pasti itu dikerumuni. Setelah itu ya dijauhi lagi. Setelah ada ujian dia dikerumuni lagi. Dan nanti ketika dia lulus bisa biasanya yang pintar itu, yang dicontek itu, dia tidak bisa untuk apa ya istilahnya, untuk bergerak di bidang-bidang yang tentunya bidangnya adalah bidang yang bermuara kepada
kemasyarakatan. Biasanya mereka akan kalah dengan orang-orang yang bandel yang suka mencontek itu. Ya tapi tidak semuanya, ada juga yang sukses. Nah, tapi ada beberapa negara yang tentunya sangat melarang contek-mencontek ini. Salah satunya adalah di negeri piramid Mesir, di mana di sana kalau ada ketahuan yang mencontek, hukumannya bisa penjara. Jadi nggak main-main kalau di Mesir itu. Kalau ketahuan mencontek ya nggak usah ditawar lagi. Di sana akan dipenjara. Ya ini kalau misalkan diterapkan di Indonesia, banyak sekali siswa dan mahasiswa yang dipenjara. Karena memang contek mencontek itu ya sebenarnya tidak apa ya, ya tidak berat memang, tetapi sangat merugikan, sangat merugikan. Ya kalau misalkan ditanya apakah mencontek itu suka sama suka, ya sangat subjektif sekali ya, karena ya gimana mau membantu teman, kemudian nanti kalau nggak dibantu serba repot, nggak dapat teman dan seterusnya, dibully dan seterusnya, sehingga fenomena ataupun eh, kegiatan-kegiatan semacam ini nggak fair ya. Namanya contek mencontek tuh nggak fair, walaupun modifikasi sedikit. Ya memang ada beberapa alasan kenapa orang mencontek, misalkan ya. Pada dasarnya orang itu kan akan menemukan inspirasi kalau mereka melihat sesuatu yang berbeda. Saya misalkan melihat layang-layang, kemudian saya akan membuat layang-layang yang sama persis dari yang saya lihat, yaitu termasuk mencontek. Kalau mengembangkan ya tentunya itu memodifikasinya namanya. Tetapi kalau di pelajaran biasanya kan banyak siswa yang curangnya itu minta ampun, alasannya itu sangat pintar sekali. Ya dari sekian banyak kejadian-kejadian contek mencontek itu tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya mari ciptakan nuansa belajar yang sangat kondusif, dalam arti kalau misalkan siswa itu sudah bosan dalam mata pelajaran tersebut, mari buat gimana caranya pelajaran itu agar menyenangkan. Misalkan nih, pelajaran matematika itu dan fisika, kemudian kimia itu sangat menyebalkan, sangat membosankan, apalagi gurunya masuk jam terakhir, ya gimana caranya agar pelajaran itu menjadi menyenangkan. Misalkan ajak mereka membuat sebuah katakanlah proyek kecil-kecilan untuk sebuah riset matematik. Kemudian kalau fisika ajak mereka untuk bereksperimen walaupun hanya kecil-kecilan dan menggunakan media yang sangat sederhana. Sehingga ini akan membuat mereka menjadi terstimulus untuk belajar, setidaknya mereka belajar dari temannya, bukan belajar dari gurunya. Karena mungkin gurunya membosankan, ya mereka setidaknya bisa belajar dari temannya. Kemudian yang kedua adalah mari tanamkan karakter sejak dini. Jadi mari para guru ketika ada siswa yang mencontek, ya kita harus tegas kepada yang bersangkutan. Artinya kalau ada yang mencontek, ya mari guru BK dalam hal ini juga berpartisipasi dan juga melakukan tindakan-tindakan yang mencegah hal itu. Biar bagaimanapun contek mencontek ini adalah hal yang merugikan. Ya memang dalam satu kelas itu pasti ada anak yang bandel, pasti ada anak yang lucu, dan pasti ada anak yang pintar. Itu sudah merupakan hukum kausalitas dalam kehidupan. Tetapi itu memang sebuah dinamika dunia pendidikan yang harus kita hadapi bersama. Sehingga semuanya harus proaktif. Harus proaktif. Gimana caranya guru menjadi contoh, harus menjadi role model yang paling bagus kepada siswa-siswanya. Apalagi Anda adalah yang berprofesi sebagai guru, bahkan wali kelas. Kemudian yang ketiga, mari ajak para siswa itu untuk setidaknya lebih dekat dengan guru. Ya karena siswa itu sebetulnya dari rumah mereka sudah bosan ya. Ada yang broken home, macam-macam. Ada yang kurang perhatian, ada yang putus cinta, ada yang aduh macam-macam. Jadi ajak mereka ngobrol enak, ngobrol santai, dan ya kita nggak boleh sebetulnya masuk terlalu dalam dunia mereka, karena urusan privasi itu sudah bukan ranah di pendidikan. Tetapi nggak ada salahnya kalau misalkan kita menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih bijak untuk membantu meringankan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Setidaknya walaupun tidak masuk kepada ruang lingkup privasinya, setidaknya kita bisa memberikan arahan ataupun bisa dikatakan hal-hal yang menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak tersebut. Sehingga ini bisa mengurangi dampak contek mencontek. Ya walaupun banyak sekali cara-cara yang sangat efektif dan juga cara yang sangat manjur
untuk menanggulangi atau mengurangi kegiatan atau tindakan contek-mencontek ini. Ya walaupun hanya beberapa yang bisa saya sharing kepada Anda semuanya. Tentu beda kelas, beda sekolah, beda lagi tindakannya, tetapi yang paling mendasar adalah mari ciptakan kegiatan belajar mengajar yang mana kegiatan belajar mengajar itu dirindukan oleh siswa, dikangeni oleh siswa. Kalau sudah begitu, maka secara tidak langsung lama-kelamaan tindakan yang disebut dengan contek-mencontek itu bisa dikurangi. Ya, minimal gurunya bisa sulap lah, gurunya bisa gitar lah, gurunya bisa perform di kelas lah, sehingga nanti akan ada rasa rindu oleh siswa ataupun oleh mahasiswa ketika gurunya asik dan kreatif. Jadi kreatif itu bukan hanya monoton kepada pelajaran, Anda bisa mengembangkan soft skill, Anda bisa main sulap, Anda bisa main gitar, main drum, main suling, main harmonika, dan macam-macam. Ya, ajak siswa itu untuk berinteraksi bukan hanya di mata pelajaran saja, tapi di beberapa hal yang menyangkut soft skill mereka, kemudian yang menyangkut dengan bagaimana mereka tertarik kepada kita dan seterusnya. Anda sendiri yang lebih tahu tentunya. Sehingga kalau seperti itu bukan tidak mungkin tindakan contek-mencontek ini bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau seperti itu, maka tindakan koruptif mungkin juga akan kita bisa hadapi bersama dan kita bisa kurangi bersama dari diri kita sendiri dan juga dari pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semuanya. Kalau misalkan ada komentar, ada kata-kata salah dan kalimat yang kurang tepat, silahkan Anda kirim kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.